Salam, jumpa kembali dalam channel yang sama. Siraman Kalbu Sore, Rabu tanggal 23 September 2020, kita bersama dalam doa. Bapa yang sungguh baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, perdengarkan suaramu, kerajaanmu, buat kuasamu, supaya itu yang menjadi, yang menguasai dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 1 sampai ayat 5 di bawah judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut akan tentang kerajaan sorga yang dibawanya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia mulai memberitakan tentang anak manusia dalam arti dirinya akan sesegera mungkin berlalu dari tengah-tengah murid-murid. Maka banyak di antara murid-murid yang menganggap lebih memiliki prioritas mengganti Yesus menjadi pemimpin, menjadi di depan, menjadi orang yang lebih tersohor, dan lain-lain lagi. Lalu berikutnya mereka berdiskusi dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kita lihat dalam ayat 1, dikatakan oleh murid-murid itu kepada Yesus, siapa juga nanti yang terbesar dalam kerajaan sorga? Konotasi pemikiran murid-murid, sorga itu sama dengan di dunia. Ada raja, ada pemimpin, ada yang lebih hebat, ada yang lebih disuguhkan tempat duduknya, dan macam-macam dalam kehidupan mereka. Lalu Yesus menjawab mereka ketika itu dengan cara memanggil seorang anak kecil, langsung memperlihatkan kepada mereka, di depan mereka, bagaimana sebenarnya perilaku, sikap, cara berpikir anak-anak ini. Tentunya seorang anak akan berpikir polos, mudah untuk mengakui kesalahannya, mudah untuk berteman, mudah untuk mengampuni, mudah untuk menerima hal-hal yang baik yang diajarkan kepadanya maupun yang tidak baik. Tapi dalam kaitan ini tentu Yesus mengajarkan hal yang baik, memperlihatkan yang baik dalam kehidupan anak itu. Lalu Yesus selanjutnya mengajarkan kepada mereka bahwa siapa yang tidak memiliki kerendahan hati seperti anak ini, siapa yang tidak akan memiliki sikap yang begitu tulus dan polos seperti anak ini, dikatakan Yesus tidak ada kesempatan bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang seperti anak kecil ini, yang tulus, yang polos hatinya, yang menerima Yesus dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan, merekalah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ia menyambut seorang anak kecil itu, dikatakan Yesus, dalam namaku. Ia menyambut aku. Boleh kita katakan bahwa Yesus memberikan salah satu contoh yang langsung. Anak yang berpikir polos, yang tulus, yang mau menyambut temannya, tapi dalam nama Yesus, merekalah yang masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di sore hari ini mengajak kita dengan tulus dan polos menerima Allah dalam nama Yesus. Karena Dia yang membawa kita, di dalam nama Dia kita masuk dalam kerajaannya. Mari berpegang bahwa kita sudah masuk dalam kerajaan sorga melalui Yesus Kristus yang telah mempersiapkan jalan
dan yang telah mengambil alih dosa kita semuanya. Karena itu mari rendah hati, tulus menerima Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran-Mu. Ternyata kerjaan Tuhan senantiasa merindukan agar kami rendah hati seperti anak-anak. Hati, pikiran, jiwa kami tulus melakukan segala sesuatu, terlebih-lebih menerima Tuhan dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami. Dengan demikian kami nyaman dan aman, dipelukan, dipangkuan, sehingga kerisauan, ketakutan, rasa sakit semuanya sembuh dalam kehidupan kami melalui protokoler pengobatan perawatan yang dalam nama Yesus yang kami terima dengan tulus dan baik.